فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tentang kisah ini berpapasan saja dengan Abu Sufyan gitu. Herakal gemetaran dan ia lalu segera mencoba memastikan semua sifat Nabi terakhir dan kepada Dihya al-Kalbi bagaimana cirinya, bagaimana kulitnya, bagaimana matanya, bagaimana alisnya, bagaimana jalur nasabnya. Apa yang ditanya kepada Abu Sufyan ditanya juga kepada Dihya al-Kalbi dan subhanallah jawabannya sama. Tinggal masalah kesepakatan Hudaybiyah saja. Ya, pada saat ditanya tadi Abu Sufyan bilang tidak pernah khianat tapi saya tidak tahu ke depannya. Kalau Dihya al-Kalbi menjawab berbeda. Nabi kami tidak akan pernah berkhianat selamanya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Herakal pun berkata pada Dihya, bawa surat ini kepada Safatir. Safatir ini teman-teman istilah yang digunakan untuk pemimpin tertingginya gereja pada saat itu. Jadi di sistem gereja itu ada pendeta-pendeta, nanti ada kepala pendeta. Dia penentu keputusan gitu kan. Maka dibawalah surat tersebut teman-teman sekalian kepada Safatir. Saat surat tersebut dibacakan kepada Safatir, maka Safatir ini sempat gemetar karena memang dia selalu diskusi sama Herakal, kalau ini tanda-tanda yang disebutkan dalam Injil, kita akan memenangkan perang sama Persia, ada disebutkan dalam Injil dan kita juga akan masuk ke Palestina. Ini adalah ada disebutkan dan pada zaman itu keluarlah nabi yang harus diikuti. Maka ini bertepatan sekali dengan kemenangan masuk ke Palestina haji, menang lawan Persia dan juga datang surat seperti ini, gitu kan. Maka Safatir pun gemetaran pada saat itu, kepala pendeta gemetar ini dan bertanya banyak tentang Nabi SAW kepada Dihya al-Kalbi dan Dihya terus menjawab sampai akhirnya Safatir kehabisan pertanyaan dan terheran-heran karena semua ciri yang disebutkan dalam Injil tentang Nabi terakhir semuanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safatir lalu berkata kepada Dihya, demi Allah, aku sangat yakin kalau ini adalah zaman keluarnya Nabi terakhir yang telah kami tunggu-tunggu dan aku benar-benar tidak menyangka kalau keluar dari kalangan kalian wahai bangsa Arab. Maka aku menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini malah syahadat si Safatir ini. Ya. Safatir lalu mengumpulkan semua pendeta, sudah azan ya? Baik, sebentar kita selesaikan ya. Safatir lalu mengumpulkan semua pendeta dan mengajak mereka masuk Islam dan menjelaskan tentang tanda-tanda Nabi SAW lalu ia bersyahadat di hadapan mereka. Sebagian besar pendeta tidak mau menerima dan akhirnya mereka membunuh Safatir. Dan ini rahimahullah beliau mati syahid karena sudah muslim pada saat itu. Dia sudah syahadat. Bahkan dia langsung mendakwakan Islam kepada para pendeta-pendeta. Tapi mereka membunuhnya khawatir nanti jangan semua Nasrani mengubah agamanya. Dihya radhiyallahu anhu pada saat mengetahui kejadian pembunuhan Safatir, segera menemui Herakal dan meminta saran. Herakal lalu berkata, sungguh kedudukan Safatir di sisi mereka lebih mulia dibandingkan aku. Kalau Safatir saja mereka tidak dengar bahkan membunuhnya, maka bagaimana dengan aku? Tapi cobalah sabar dulu, aku akan mengatur strategi untuk mengumpulkan mereka. Herakal lalu mengumpulkan semua pendeta di sebuah ruangan dan ia perintahkan agar semua pintu dikunci dan dari luar serta seluruh pendeta harus masuk ke ruangan tersebut dan disiapkanlah prajurit-prajurit yang memegang pedang yang berada di setiap belakang pendeta. Jadi ada puluhan pendeta yang datang dimasukkan dalam satu ruangan, di setiap belakang pendeta itu ada satu prajurit yang pegang pedang tapi tidak memperlihatkan kalau dia siap untuk membunuh para pendeta-pendeta ini kalau menolak gitu. Semua pendeta berkumpul pada saat itu, maka Herakal keluar menemui mereka dan membacakan surat Nabi SAW serta membaca ayat-ayat Injil yang membuktikan tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Lalu Herakal bersyahadat di depan mereka. Jadi Raja Agungnya Romawi masuk Islam di depan mereka semua. Maka seluruh pendeta kaget karena sekarang raja mereka pun mengikrarkan syahadat. Saat mereka mau melarikan diri dari ruangan, ternyata semua sudah terkunci. Jadi pendeta ini mau melarikan diri karena kaget kenapa rajanya pun masuk Islam. Maka para pendeta berkata, demi Allah kami tidak akan meninggalkan agama Al-Masih walaupun engkau membunuh kami semua. Melihat kejadian tersebut maka Herakal khawatir bila membunuh semua pendeta malah jadi masalah tengah-tengah masyarakat. Maka dia pun ya dikatakan dalam buku sejarah lalu cinta dunia mengalahkan imannya. Karena dia baru syahadat. Dia takut nanti kalau pendeta ini dibuka pintu lalu menyebarkan berita kalau raja begitu dan begitu lalu terjadi pemberontakan, akhirnya dia jatuh dari kerajaannya padahal dia baru menguasai dunia. Maka dia pun berkata, aku hanya mau menguji kalian.
Tadinya aku lihat surat itu sudah sampai kepada kerajaan kita dan aku khawatir malah kalian yang murtad. Maka pertahankanlah agama kalian dan aku bersama kalian. Lalu Herakl memerintahkan para prajurit membuka pintu untuk para pendeta dan pendeta pun memuji Herakl dan berjanji akan setia. Di sini kan saya tinggal 2 paragraf saja. Setelah semua pendeta pergi, maka Herakl memanggil Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu dan berkata padanya, aku mengucapkan hal tadi agar kerajaanku tidak hilang. Dan ini hadiah dari aku berupa emas, dikasih emas 1 peti. Bawalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa kepada Nabi dan sampaikan salamku juga, bilang kalau aku tetap dengan keislamanku. Kata Herakl ini. Saat Dihya al-Kalbi tiba di Madinah radhiyallahu anhu dan menceritakan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengucapkan kalimat yang mulia. Kata beliau, sungguh dia adalah musuh Allah. Herakl, dia telah berdusta. Ia mengucapkannya, ya, kalimat tadi karena beriman, kemudian dia meninggalkannya justru karena mendahulukan dunia. Dan ini beda dengan keadaan Najasyi yang benar-benar masuk Islam karena hatinya, dan dia pertahankan sampai dia meninggal dunia. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar pemberitaan Herakl dibagikan kepada, pemberian Herakl emas dibagikan kepada seluruh muslimin. Demikian juga hasil surat Nabi SAW kepada demikianlah hasil surat Nabi SAW kepada salah satu raja-raja dunia. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti surat yang kedua dan seterusnya, termasuk kepada Harith bin Abi Shumma al-Ghassani setelah Isya nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat kedua Nabi alaihi salatu wasallam yang dikirim setelah Herakl, walaupun sebenarnya surat-surat ini dikirim oleh Nabi SAW secara bersamaan. Itu yang lebih kuat pendapat para ulama kalau ini dikirim secara bersamaan. Tetapi disusunnya seperti ini oleh para ulama sejarah atau ahli sejarah hanya untuk memudahkan untuk memahami. Surat yang selanjutnya adalah surat kepada Harith bin Abi Shummar atau Abi Shummar al-Ghassani. Nabi SAW mengutus ke sana seorang sahabat yang mulia namanya Syuja' bin Wahab al-Uzdi. Syuja' bin Wahab al-Uzdi radhiyallahu anhu membawa surat kepada pemimpin negeri Syam yang bernama Harith bin Abi Shummar al-Ghassani. Isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Penyayang, dari Muhammad utusan Allah kepada Harith bin Abi Shummar. Keselamatan bagi orang yang mengikuti kebenaran dan petunjuk serta beriman kepada Allah dan juga membenarkannya. Sungguh aku mengajakmu beriman kepada Allah tanpa menyekutukan sesuatu pun dengannya, dan kerajaanmu tetap bertahan. Pada saat membaca surat Nabi SAW, Harith ini dia termasuk penguasa yang besar sekali. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, walaupun Nabi SAW sudah berhasil menundukkan Khaybar, beberapa kota-kota kecil atau desa-desa kecil di sekitar Madinah, tapi belum didengar gongnya ke seluruh dunia, masih kecil. Justru setelah surat-surat inilah baru orang-orang banyak mengenal tentang Nabi SAW. Awalnya tidak. Lingkupnya sangat kecil sekali, cuma Madinah, Mekah, Khaybar, wilayah-wilayah kecil. Jaraknya 400 km, 200 km. Negeri Syam sudah 1000 km ke atas jarak jauhnya. Dan nanti pada saat ini baru terdengar. Harith ini seorang pemimpin di negeri Syam, raja. Kekuatan pasukan perangnya saja sudah 100.000 orang. Gitu kan. Dia kurang lebih dia menguasai wilayah Jordania dan sebagian wilayah Palestina. Ya, sebagian lagi dikuasai oleh Romawi. Dan dia termasuk sekutunya orang-orang Romawi. Sekutu orang Romawi. Cuma dari turunan Arab. Dia marah waktu membaca surat Nabi SAW dan dia berkata, siapa orang ini? Berani benar ia mengancam kerajaanku sementara aku memiliki pasukan sebanyak 100.000 prajurit. Maka gara-gara itu teman-teman sekalian, Harith pun mencari tahu tentang siapa Nabi SAW, tinggal di wilayah mana, berapa besar kekuatan pasukannya, lalu dia mempersiapkan semua kekuatannya 100.000 orang untuk menyerang Madinah. Dan nanti ini akan menjadi penyebab terjadinya perang Mu'tah. Dan insya Allah nanti kita akan jelaskan besok pagi peperangan itu ya. Peperangan yang sangat mulia yang terjadi antara muslimin dengan bangsa Romawi dengan suku Ghassan yang bersekutu sama bangsa Romawi.
Dan nanti di situ juga kita akan lihat bagaimana pengkhianatan Herakl yang bohong, yang berkata kepada Nabi SAW, berkata kepada Dihya, sampaikan kepada Nabi kalau saya tetap dalam keadaan Islam. Kata Nabi SAW, dia bohong. Dia takut kehilangan kerajaannya. Dari itu terbukti nanti di perang Mu'tah, karena pada saat Harith ini minta tolong kepada dia, Herakl mengirim 100.000 juga pasukan Romawi, jadi jumlah mereka 200.000 yang akan melawan pasukan muslimin yang hanya 3.000 orang saja. Ya, tapi nanti muslimin akan memenangkan peperangan itu. Tentu nanti kita jelaskan itu. Yang jelas ini surat yang kedua kepada Harith, ya, Al-Ghassani bin Abi Shumra Al-Ghassani, yang menolak surat Nabi SAW. Yang ketiga surat Nabi SAW ke Busra. Wilayah Busra, penguasa Busra. Busra ini sebenarnya kalau sekarang masuk ujung Jazirah Arab, lebih dekat kepada Irak. Di situ juga dulu ada kerajaan dipimpin oleh Al-Harith juga, namanya Harith, tapi Harith yang berbeda dengan tadi, bin Umair Al-Uzdi. Maaf, ini dipimpin oleh Shurahbil bin Amr Al-Ghassani. Nabi SAW mengutus ke sini, ke Busra, seseorang yang bernama Al-Harith bin Umair. Jadi tadi nama yang saya sebutkan awal itu adalah nama sahabat sebenarnya yang diutus Nabi SAW, namanya Al-Harith bin Umair Al-Uzdi. Ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang diutus kepada wilayah Busra. Namun di tengah jalan, Al-Harith ini bertemu dengan Shurahbil bin Amr Al-Ghassani, yang dasarnya memang dari berkuasa di wilayah itu, dan memang dia mendukung kakaknya dia yang Harith tadi, yang dari kepala suku Ghassan. Maka karena dia tahu ini utusan Nabi SAW, dia pun membunuhnya. Jadi Al-Harith bin Umair Al-Uzdi dibunuh oleh Shurahbil, dan dia mati syahid radhiyallahu anhu. Dan kejadian inilah nanti akan membuat Nabi SAW menyerang suku Ghassan. Ini juga salah satu pemicu nanti terjadinya perang Mu'tah itu. Yang keempat surat Nabi SAW ke Muqayqis, Raja Mesir pada saat itu. Nabi SAW mengirim ke sana Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Kepada penguasa Mesir yang bernama Al-Muqayqis, surat Nabi SAW berbunyi mirip dengan suratnya ke Herakl, karena dia Raja Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Muqayqis, Raja Agungnya Mesir. Selanjutnya, atau amma ba'd, sungguh aku mengajak anda masuk Islam. Masuk Islamlah maka anda akan selamat, dan Allah akan memberi anda pahala 2 kali lipat. Bila anda menolak, maka anda akan memikul dosa seluruh petani masyarakat Mesir, karena mayoritasnya memang bekerja jadi petani pada saat itu. Wahai ahli kitab, marilah kita satukan kalimat kita agar tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan janganlah seseorang di antara kita menjadikan yang lain sebagai sekutu bagi Allah. Dan apabila kalian berpaling, maka ucapkanlah bahwa kami telah masuk Islam atau menyerahkan diri. Muqayqis pada saat membaca surat Nabi SAW, ini mirip dengan responnya Herakl. Dia seorang pendeta, dia juga raja, dia tahu ini. Maka dia gembira membaca surat Nabi SAW. Kemudian dia bertanya banyak tentang Nabi SAW kepada Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Dan Hatib menjawab semua pertanyaan sampai akhirnya kata Muqayqis, apakah kaumnya sudah memeranginya? Dalam Injil disebutkan itu. Agama yang dibawa oleh Nabi terakhir tidak akan tersebar sampai kaumnya memerangi Nabi tersebut. Dan akhirnya dia memenangkan peperangan. Maka kata Hatib, iya, memang kaumnya sudah memeranginya, bahkan mengusirnya dari kotanya, maksud dari Mekah. Maka Muqayqis berkata, mengapa dia tidak mendoakan kaumnya agar Allah binasakan saja? Bukankah ia seorang nabi dan doanya diijabah? Ini pertanyaan sebenarnya memancing ya. Secara akal mungkin orang berpikir, iya ya, mestinya Nabi berdoa saja agar Quraisy Allah binasakan. Tapi perhatikan Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu dengan keimanan dan ilmunya, dia menjawab dengan cerdas. Dia mengatakan, mengapa Isa tidak mendoakan kehancuran kaumnya saat ada di antara mereka yang tidak mengikutinya? Sama jawabannya. Maka Muqayqis paham pada saat itu, dan dia tahu kalau Nabi Isa tidak mendoakan agar Bani Israel dihancurkan, karena Nabi Isa ingin hidayah dan petunjuk untuk mereka, bukan kebinasaan. Dia diutus untuk membawa rahmat, ya, kasih sayang. Maka Muqayqis pun membalas surat Nabi SAW, dan ini satu-satunya raja yang Nabi SAW kirimkan surat yang dia